Kalau dulu perasaannya Kak Hagia Sophia itu ada perasaan takjub karena keindahan arsitekturnya dan interiornya, tapi ada perasaan sedih karena nggak bisa sujud. Padahal dulu Sultan Muhammad Al-Fatih sujud bersama dengan puluhan ribu pasukannya. Sekarang alhamdulillah ketika masuk, Masya Allah, sudah penuh dengan karpet dan juga bisa sujud deh di sini. Masya Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Masya Allah, ya Allah. Saya terharu banget teman-teman sekalian, Masya Allah. Kemarin saya masih kesini, ini museum. Datang ke Hagia Sophia itu perasaannya sedih waktu dulu, karena tahu Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang di vlog saya. Kali ini saya mau ngajak teman-teman semua ikut sama-sama saya dengan virtual, dengan nonton vlog ini waktu perjalanan saya ke Turki selama 1 minggu. Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang di vlog saya. Hari ini saya lagi ada di bandara. Sekarang jam 7 malam, tanggal berapa nih? 22 Juni, hari Selasa ya Mbak ya, hari ini ya? Ini hari Selasa ya? 22 Juni, enggak ding, ya benar hari Selasa. Jadi rencananya hari ini mau ke Turki, ke Istanbul, Turki. Dan pesawatnya jam 8 malam. Tadi baru saja antigen, alhamdulillah negatif. Akhirnya kita bisa berangkat ke Turki. Ada Baba di sini. Halo Baba. Ya, kenapa antigen? Biasanya di internasional harus PCR. Terus? Tapi kalau di Turki boleh, Turki boleh antigen. Tapi antigen internasional. Jadi sudah 1,5 tahun kita membenamkan diri di rumah saja. Terakhir kita ke Turki juga ya? Iya, tapi 1,5 tahun yang lalu. Dan hari ini kita ke Turki sebenarnya bukan jalan-jalan, karena ke Turki itu agendanya adalah membuka program Maskal Hufaz di Turki. Jadi program lembaga tahfiz di Turki. Jadi perjalanan ke Turki ini perjalanan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Biasanya kalau sebelum-sebelumnya untuk dakwah, untuk kerja, atau untuk mengunjungi santri-santri misalnya. Tapi perjalanan kali ini adalah ingin membuka program Maskanul Hufaz di Turki. Ya, yang seperti teman tahu udah 2016 ya, sejak 2016, sejak 5 tahun yang lalu. Kami mendirikan sebuah rumah Quran yang kemudian menjadi pesantren tahfiz, namanya adalah Maskanul Hufaz, berkonsentrasi memberikan beasiswa full untuk menghafalkan Al-Quran bagi seluruh anak-anak Indonesia. Yatim piatu mu'alaf du'afa itu yang dikhususkan. Tapi kemudian untuk teman-teman yang memiliki harta berlebih bisa ikut belajar dengan membayar, yang mana uang tersebut menjadi subsidi silang untuk membantu program dakwah atau pengembangan dakwah berikutnya. Jadi intinya Maskanul Hufaz itu adalah sebuah tempat untuk menghafalkan Al-Quran. Kita sudah ada di banyak cabang sih teman-teman sekalian. Pusatnya ada di Bintaro, kemudian ada di Bogor, di Medan, di Jambi, kemudian menyusul nanti ada di Pekanbaru, Batam, Malang, Surabaya, dan lain-lain insya Allah. Nah, tidak hanya akhwa, 3 tahun pertama memang perempuan sih, tapi 2 tahun belakangan kita juga buka untuk laki-laki. Intinya begitu deh tentang Maskanul Hufaz. Nah, kita ke Turki ini, saya ke Turki ini bersama dengan tim adalah untuk membuka program Maskanul Hufaz yang ada di Turki insya Allah. Sekarang udah jam 4.15 waktu Turki, dan yang berangkat adalah kita. Jadi ada mamanya Dania, ini mama salah satu santri di Maskanul Hufaz. Kemudian ada Umi Dela. Assalamualaikum. Welcome to Istanbul. Umi Dela ini adalah pengasuh tahfiz akhwat Maskanul Hufaz, dan ada Manda Ayu atau Ustazah Ayu. Waalaikumsalam. Ustazah Ayu adalah pengasuh pengurus Maskanul Hufaz. Jadi kita kesini mau planning program Maskanul Hufaz internasional insya Allah. Kita udah sampai di bandaranya, dan bandaranya masih agak-agak sepi. Biasanya bandara Turki itu sangat ramai, tapi hari ini masih agak-agak sepi. Setelah perjalanan 12 jam tadi ya? 12 jam
dan kita tidur alhamdulillah, dan Umi mengatakan oh cepet ya perjalanannya, alhamdulillah. Nah ketika sampai di Turki, seperti yang teman-teman tahu, ternyata Turki itu COVID-nya udah lumayan menurun sih. Jadi orang-orang lebih leluasa dan ramai juga orang-orang mancanegara yang datang ke Turki. Sampai di Turki kita disambut sama teman-teman kita, dan kemudian bandara Turki yang seperti teman-teman tahu, bandaranya bagus banget, bandaranya besar banget, dan semua orang itu, ya Turki salah satu tempat transit ya kalau kita kemana-mana dari mancanegara, atau kalau kita mau ke mancanegara, salah satu bandara tempat kita transit adalah di Turki, di Istanbul, Turki. Terus kita lanjutkan perjalanan, kita naik bus kecil menuju ke Istanbul, wilayah Eropa. Jadi kalau teman-teman juga sudah tahu, Istanbul itu ada wilayah Eropa dan juga ada wilayah Asianya. Oh ya, saya mau ngasih tahu kepada teman-teman semua. Kalau diingat-ingat, saya pergi ke luar negeri itu jarang banget yang untuk murni liburan. Biasanya entah itu untuk sekolah karena scholarship, atau entah itu karena undangan, atau untuk bekerja dan digaji. Jadi saya mau ngasih tahu pada teman-teman semua, kita ke luar negeri nggak harus pakai uang sendiri loh, nggak harus banyak uang baru bisa ke luar negeri loh. Karena ada berbagai macam cara untuk bisa ke luar negeri. Salah satunya ya tadi belajar, atau undangan, atau bekerja. Begitu deh teman-teman semua. Tapi penting banget teman-teman untuk menjelajah bumi Allah, supaya teman-teman lihat berbagai macam perbedaan, membuka pandangan, membuka wawasan kita, insya Allah. Nah, sebelum kita menjelajah Turki, kita foto-foto dulu nih. Ini beberapa foto. Itu dia. Maskal Huffaz International Turki, insya Allah buka di tahun 2021. Oke, menikmati pagi di Turki, dan kemudian kita disambut, Masya Allah, di rumah seorang teman terlebih dahulu. Ini rumahnya Ustadz Arifin, istrinya namanya Tehani, Masya Allah, dan kita disambut sama makanan Indonesia, enak banget. Ada ada nasinya, kemudian ada nasinya, ada ayamnya, ada saladnya, wah enak banget deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kecap. Benar-benar memang iya. Tidak ada gula sama sekali. Hasilnya memang asli dari buah ini. Tapi khasiatnya luar biasa. Kita mau ke rumah lain lagi nih, ke rumah Ustazah Mahmudah nih. Kalau tadi rumahnya Tehani, kita ke rumah Ustazah Mahmudah. Berikutnya kita juga menuju ke rumah teman namanya Ustazah Mahmudah. Kita lihat rumah di Turki itu seperti apa sih. Jadi saya tanya berapa nih harga sewanya Ustazah. Ternyata 1 bulan sekitar 5 jutaan lah kalau kamar ini kira-kira seperti ini. Kata Sofi, udah bisa ada Oki. Assalamualaikum. Ayo Mbak. Rumahnya orang Turki nih. Wah, Masya Allah, ngaji di sini nih, luas nih. Iya, ini ruang tidur anak-anak laki-laki. Biasa. Ini ruang dapur dan TV. Masya Allah, anaknya banyak banget. Ini baru yang kelihatan loh. Gaza itu jemuran. Nih kok film ini kan nggak boleh nih. Oh, ini Dapur dapur, jemuran. Meja makan, aduh, si berantakan nih. Ini kamarnya ada Sofi. Lucu banget ya kalau punya anak banyak, lihat tuh, Masya Allah. Nih kamar lagi. Ini berapa, ditempati berapa orang, Ustazah? Berapa? Bersepuluh. Masya Allah. Ini kamar kami, kamar utama. Kamar mandinya ada 2. Jadi Ustazah Mahmudah ini punya anak 8. Semuanya di sini. Saya di Turki. Kamar satu di rumah ini ada berapa kamar, Ada Ustazah? 3. Ini kamar saya, kamar utama. Oh. Kamar Sofi. Ini kamar anak-anak yang laki-laki. Sekalian jadi ruang tamu kadang-kadang. Kamar anak perempuan? Ini kamar perempuan yang ini. Oh. Mariam sama Sofi di sini. Sekarang kita lagi ada di taksi. Tadi kita mengunjungi rumah sahabat-sahabat, dan sekarang karena menunggu masuk ke hotel itu masih jam 12 siang, sekarang masih jam 10. Jadi kita mau ke makam sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dulu. Kita ziarah dulu. Nanti setelah itu baru kita melanjutkan ke hotel sama Deni dan Umi Dela. Oke, kita ke sana ya. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu makam Abu Ayyub Al-Ansari sebenarnya udah ada di
video YouTube saya sih yang ceritakan sejarah mengenai Turki. Ini di videonya, teman-teman bisa nonton di situ supaya lebih tahu secara jelas Abu Ayyub Al-Ansari siapa. Kemudian kita ngelanjutin perjalanan karena kita baru bisa masuk hotel siang hari, jadi kita pergi dulu ke masjid dan makamnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kalau teman-teman tahu, Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah sahabat Nabi yang ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, tinggalnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan kemudian Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah sahabat yang usianya sudah tua tapi tidak pernah meninggalkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau selalu ikut berperang di jalan Allah, termasuk ketika pembebasan Konstantinopel yang sekarang teman-teman kenal dengan nama Istanbul. Nah, ketika bersama dengan sahabat lain, padahal usianya sudah tua waktu itu sekitar umur 80 tahunan, menuju Konstantinopel untuk menaklukkan Konstantinopel, Abu Ayyub Al-Ansari meninggal dunia di tengah perjalanan. Maka jenazahnya pun dikuburkan di Konstantinopel atau Istanbul yang seperti teman-teman kenal. Nah, teman-teman semua, jadi saya di kompleks pemakaman Abu Ayyub Al-Ansari. Ini tempat wudhu untuk laki-laki. Kemudian di situ makam-makamnya. Tapi makam Abu Ayyub Al-Ansari itu ada di sebelah situ. Sebelah situ tuh. Kelihatan nggak? Ya pokoknya yang dia akan masuk, kita akan masuk ke sana. Memasuki wilayah masjid Abu Ayyub Al-Ansari, teman-teman bisa lihat keadaan masjidnya dan juga ada banyak makam di situ, banyak orang-orang hebat yang juga dimakamkan di kompleks Masjid Ayyub Al-Ansari. Oke, ini dia keadaan ketika saya memasuki makam Abu Ayyub Al-Ansari. Kita mau masuk ke makam Abu Ayyub Al-Ansari, terus seperti kebanyakan masjid-masjid lainnya selalu ada kantong plastik untuk meletakkan sendal-sendal kita. Jadi plastiknya diambil dulu, terus masukin sendal kita deh. Kita langsung masuk ke dalam. Perjalanan dilanjutkan dengan istirahat sebentar di hotel. Alhamdulillah istirahat sekitar beberapa jam. Kemudian kita langsung menuju sore hari ke restoran. Nah teman-teman sekalian, hari ini setelah tadi beristirahat sejenak di hotel, sore ini Blue Mosque di sini atau Hagia Sophia di sebelah kanan, tapi kita nggak kesana dulu pada hari ini. Mungkin ntar malam kita lihat dulu. Tapi kita mau makan di restoran Malaysia. Jadi hari ini mau ketemu teman-teman untuk makan sore, makan malam sih. Di sini maghribnya jam 10, isyanya jam 11. Karena ini musim panas, jadi siangnya cukup panjang. Dan kita ketemu sama teman-teman Indonesia yang ada di sana. Saya sempat ngisi buat anak-anak pelajar-pelajar Indonesia di restoran tersebut. Dan langsung deh kita menuju ke Hagia Sophia. Gak sah ke Turki kalau nggak ke Hagia Sophia. Nah, saat ini sudah ada di Hagia Sophia dan di situ ada Blue Mosque.
Jadi kita mau masuk ke Hagia Sophia-nya. Kalau kemarin perasaannya sedih karena Hagia Sophia jadi museum kan. Kita kalau masuk ke dalam Hagia Sophia harus pakai sendal. Kalau sekarang ini pertama kali saya datang ke Hagia Sophia dan sekarang lagi di masjid. Pokoknya saya pengen masuk dan pengen lihat keadaan masjid Hagia Sophia. Yuk kita masuk ke dalam. Kalau dulu perasaannya ke Hagia Sophia itu ada perasaan takjub karena keindahan arsitekturnya dan interiornya, tapi ada perasaan sedih karena nggak bisa sujud. Padahal dulu Sultan Muhammad Al-Fatih sujud bersama dengan puluhan ribu pasukannya. Sekarang alhamdulillah ketika masuk, Masya Allah, sudah penuh dengan karpet dan juga bisa sujud deh di sini. Masya Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Masya Allah, ya Allah. Saya terharu banget teman-teman sekalian, Masya Allah. Kemarin saya masih kesini, ini museum. Datang ke Hagia Sophia itu perasaannya sedih waktu dulu, karena tahu dulu ini tempat ribuan pasukan dan Muhammad Al-Fatih bersujud, puluhan ribu pasukan bersujud, kemudian nggak bisa sujud lagi. Sekarang terharu karena sekarang jadi masjid, Masya Allah, dan semua orang bisa salat di sini, Masya Allah. Masya Allah. Bahagia banget rasanya bisa sujud di Hagia Sophia yang penuh dengan sejarah. Dan udah berapa kali ke Turki tetap saja takjub dan kagum dengan keindahan dan kemegahan dari Hagia Sophia ini, Masya Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Masya Allah. Masya Allah, teman-teman lihat ini. Kalau dulu Hagia Sophia museum, jadi kita mesti ngantri dan mesti bayar. Di waktu-waktu tertentu aja bisa masuk, tapi sekarang masjid bisa masuk kapan aja, gratis. Dan tentunya bisa puas beribadah di masjid ini, Masya Allah. Oke, hari itu selesai dan saya istirahat dulu ya. Sambung besok pagi. Nah, hari berikutnya saya di Turki. Sarapan dulu dong. Lihatlah makanan orang-orang Turki. Sarapannya ada tomat, kemudian ada mentimun, ada keju. Ya Allah, pengen banget nasi tapi nggak ada nasi di sini. Jadi setelah sarapan tadi, sekarang kita mau menuju ke sebuah tempat untuk agenda berikutnya. Hari ini salah satunya akan mengunjungi sebuah lembaga Quran yang ada di Turki. Kita datang, kita mau naik itu, ayo kita naik. Dan selama di Turki ini kita lanjutin perjalanan ya. Kita naik transportasi umum, naik tram, naik metro, dan yang lain-lain. Kemudian hari ini sempat ke kantor ISC dulu sebentar. Kita lagi ngebahas soal kerjasama Indonesia-Turki. Apa-apa saja yang kita bisa lakukan, entah dalam bidang pendidikan, seni budaya, kah, atau bisnis dan sebagainya. Oke, berikutnya istirahat dulu. Kita makan-makan dulu, makan nasi Arab. Untuk mengisi energi kita, barulah kunjungan berikutnya kita menuju ke lembaga Al-Quran yang ada di Turki. Ini lembaga Al-Quran yang akan bekerja sama dengan Maskal Huffaz, namanya Anwar Quran. Teman-teman tahu kan bahwa Turki ini menerima banyak sekali orang-orang yang datang dari luar negeri. Biasanya negara-negara sebelumnya mereka tidak aman, sehingga mereka datang ke Turki, negara yang aman. Termasuk para syekh-syekh nih, para masyaikh. Ulama-ulama itu banyak banget di Turki, dari Mesir, dari Palestina, dari Syria, dan yang lain-lain. Kemudian mereka mendirikan lembaga-lembaga bahasa Arab atau Quran di Turki. Nah, seperti hari ini nih, kita ngobrol sama masyaikhnya, sama syekh-syekhnya, dan kita kasih tahu tentang program-program kita. Jadi Maskal Huffaz itu mau buka program ke Turki untuk pengambilan bahasa Arab dan pengambilan sanad, juga bahasa Turki. Ya, siapa tahu bisa kuliah di Turki insya Allah dengan beasiswa insya Allah. Jadi tadi udah selesai di Anwar Quran, ketemu sama masyaikhnya, kita berbicara banyak mengenai kemungkinan kerjasama Maskal Huffaz dengan Anwar Quran. Selanjutnya kita mau ngelihat perpustakaan. Perpustakaan apa ini? Perpustakaan pemerintah Fatih sudah di Istanbul. Oke, ini perpustakaan terbesar nggak? Perpustakaan besar, tidak cuman modern dan salah satu program terbagusnya pemerintah Fatih perpustakaan. Oke, kita lihat
purpose-nya setelah itu kita mau ke Masjid Al-Fatih, insya Allah. Lanjut lagi perjalanan ke Perpustakaan Fatih. Digunakan di-scan di sana nanti ketika masuk. Oke, mau masuk ke perpustakaan pakai kartu. Let's go. Di sini ngambil meja yang mana, nomor berapa. Kartını okutuyor. Karena setiap meja sudah punya kodenya masing-masing. İçeride salondaki Maşallah. yerlerimiz belli. Kırmızıyla olan yerler Yang dolu. merah udah penuh, tinggal yang hijau yang kosong. Wow. Yeşil olan yerleri seçiyor. Kita pilih yang hijau. Yang mana maksudnya itu? Ambil Bu şekilde keluar masa numarasını alıyor. nomor meja kita. Arka tarafta da aldığı yeri gösteriyor. Di sana ada TV yang menunjukkan nomor 3 meja tane kita. salonumuz var burada. Ucang. Evet, yani ayrı ayrı. Şimdi içeride onları da göstereceğim. Ada tiga ruang terpisah-pisah. Sonra bu şekilde buraya gelip kartıyla Situ digunakan. kartıyla giriş yapıyor içeriye. Şimdi ben geçeyim bu şekilde. Siz bu taraftan da geçebilirsiniz. Hadi buyurun. Kim gerçi ama. Buradan geçiş yapıyor aynı şekilde. İçeride Orang-orang masuk ke sini gratis apa bayar? Orang-orang masuk ke sini gratis. Free dong habis. free. Ini perpustakaan juga keren banget, Masya Allah, gratis. 24 jam gratis, 24 jam buka, internet gratis, fotokopi gratis, makan minum gratis. Jadi nggak ada alasan untuk teman-teman nggak pergi ke perpustakaan. Kalau perpustakaannya sehebat dan senyaman dan semodern ini, kayaknya kebangetan banget kalau orang-orang nggak pergi ke perpus. Ya mudah-mudahan perpustakaan Indonesia juga seenak ini ya teman-teman sekalian. Jadi kita bisa jadikan perpustakaan sebagai tempat nongkrong kita, tempat belajar dan tempat nongkrong. Oke, berikutnya kita lanjutin perjalanan menuju ke Masjid Muhammad Al-Fatih. Ini kunjungan wajib nih kalau pergi ke Istanbul, Turki. Oke, di belakang saya ini Masjid Muhammad Al-Fatih. Tuh, kalau teman-teman lihat. Kita mau ziarah dulu ke makam Sultan Muhammad Al-Fatih. Seperti yang teman-teman tahu, Sultan Muhammad Al-Fatih adalah orang yang menaklukkan Konstantinopel atau Istanbul. Saya nggak panjang-panjang bercerita tentang sejarah Istanbul ya, Konstantinopel, karena sudah ada di video ini dan ini. Nah, teman-teman lihat aja di situ. Itu sudah lengkap cerita tentang sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih, sejarah Istanbul. Jadi ini hanya kunjungan-kunjungan saja, nggak saya ceritain lagi sejarahnya. Dan teman-teman akan lihat makam dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Yuk kita ke sana yuk. Ziarah ke makam Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang seperti teman-teman tahu, di usia 21 tahun, di usia sangat muda, beliau menguasai 7 bahasa, hafal Quran, bisa menaklukkan Konstantinopel. Kenapa? Karena dididik dari kecil sama orang tuanya untuk bisa menguasai berbagai macam ilmu dan dididik untuk menjadi leader, untuk menaklukkan Konstantinopel. Masya Allah. Oke, lanjut ya kegiatan selama di Turki. Di Turki itu saya sempat ke sebuah pantai. Saya nggak tahu namanya apa, tapi di situ teman-teman Indonesia berkumpul dalam majelis taklim Anisa namanya. Jadi kita piknik asyik. Saya ceramah sebentar di situ sekaligus ngobrol-ngobrol deh sama orang-orang Indonesia. Nah, kalau perempuannya yang menikah dengan orang Turki, kita bilangnya gelin. Jadi gelin atau para istri ini berkumpul di pantai dan kita ngobrol-ngobrol deh. Selanjutnya saya menuju ke sebuah universitas. Nama universitasnya Universitas
Medipol. Ini universitasnya keren banget teman-teman sekalian. Saya baru ngelihat universitas sekeren ini. Dan jurusannya jurusan umum, bukan jurusan agama. Dan mereka ini komplit banget, terkhusus pada jurusan kedokteran. Komplit banget peralatan-peralatannya. Dan teman-teman tahu nggak sih bahwa Medipol University ini miliknya Menteri Kesehatan. Dan ini merupakan wakaf. Jadi tidak diambil keuntungan sama sekali, melainkan uang yang masuk itu kembali diputarkan untuk sarana prasarana dan memberikan banyak beasiswa. Saya datang ke sini karena siapa tahu ada peluang beasiswa untuk para hufaz. Dan saya juga disampaikan kepada ketua urusan luar negeri Medipol University, mereka juga akan memberikan beasiswa untuk para hufaz, beasiswa kedokteran, Masya Allah di Turki. Setelah tadi dari Medipol University, sekarang kita punya free time, kita akan Bosporus Tour. Nah, naik kapal, dan kemudian lihat keadaan Istanbul. Sekarang saya berada di bawah tanah. Saya nggak tahu nama kendaraannya apa, tapi Masya Allah yang saya lihat di sini Turki ini COVID-nya udah menurun teman-teman sekalian, jadi tetap pakai masker sih, cuman agak lebih leluasa lah. Terus lanjutlah perjalanan, saya naik Bosporus, kapal Bosporus ya, Bosporus Tour. Jadi kalau kita ke Turki itu pastinya kita nggak akan melewatkan naik kapal berkeliling Istanbul, Turki untuk melihat keadaan di kanan kirinya. Ini juga yang saya lakukan. Lanjut deh, hari berikutnya selama di Turki saya menuju ke sebuah lembaga. Jadi ini milik mantan model terkenal Turki yang sudah berhijrah dan mengabdikan hidupnya untuk mengurusi umat. Jadi saya berangkat juga ke sini, bertemu dengan beliau. Ini Instagram beliau. Dan ini beberapa foto aktivitasnya beliau. Keren ya. Ternyata hijrah artis itu gak cuma ada di Indonesia tapi juga di Turki. Dan saya yakin di negara-negara lainnya beliau mengabdikan hidupnya untuk mengurusi umat. Beliau pergi ke Afrika, ke negara-negara lainnya untuk membantu umat. Masya Allah. Memang ya teman-teman sekalian, sejatinya kehidupan itu, kalau kita bilang sukses itu apa sih? Sukses itu adalah bermanfaat untuk orang lain semasa hidup, mati husnul khotimah, dan masuk surga. Itu yang disebut sebagai sukses. Dan model terkenal yang cantik ini juga luar biasa akhirnya menyadari konsep sukses dalam hidup, yaitu beliau menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Sebagaimana kita ingat sabdanya Rasulullah, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan setelah menuju ke tempat mantan model tadi dengan lembaganya yang luar biasa, saya menuju ke lembaga Al-Quds yang ada di Turki. Masya Allah, luar biasanya bagaimana mereka menunjukkan kepedulian mereka terhadap Al-Aqsa. Dan di Indonesia juga banyak loh lembaga-lembaga yang menunjukkan kepeduliannya terhadap Al-Aqsa. Jadi di sini saling bercengkrama, kita ngobrol tentang apa-apa aja yang sudah kita lakukan mengenai perhatian yang kita berikan kepada Aqsa. Masya Allah. Semoga Al-Aqsa ini tidak hanya sekedar berita yang lewat saja ya teman-teman sekalian, tapi kita pahami, kita ikuti perkembangannya, dan kita berbuat sesuatu untuk Masjidil Aqsa insya Allah. Begitulah perjalanan saya selama di Turki. Mudah-mudahan perjalanan ini perjalanan yang penuh dengan manfaat insya Allah. Secara singkat teman-teman udah lihat perjalanan saya, dan semoga teman-teman juga bisa ke Turki satu hari nanti yang belum pernah ke Turki. Dan yang paling penting adalah perjalanan kita adalah perjalanan yang penuh dengan manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk umat insya Allah. Oke, kita ketemu lagi di perjalanan-perjalanan berikutnya, di vlog-vlog berikutnya. Makasih udah nonton vlog ini ya, semoga mendapatkan inspirasi. Dan yang paling penting teman-teman lihat bahwa kita bisa keluar negeri tanpa mengeluarkan uang sendiri kok. Kadang-kadang kita keluar negeri karena scholarship, ada beasiswa. Kadang-kadang kita keluar negeri karena pekerjaan, atau karena undangan, atau karena yang lain-lainnya. Lihatlah bagaimana Allah izinkan kita untuk menjelajah buminya itu dengan berbagai macam
cara. Jadi jangan selalu berpikir harus orang kaya yang pergi ke luar negeri, enggak juga tuh. Ternyata ada banyak cara untuk kita bisa mengelilingi bumi Allah. Tentunya niat yang tertanam di dalam hati kita adalah melakukan sesuatu yang penuh manfaat untuk diri kita dan umat. Oke deh, kita ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya ya. Makasih semuanya udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.